sempat viral ini ketika daftar calon sementara dipublish KPU. Di crop semuanya, dibariskan 3. Bu Nepinya di Sumbar 2, Ibrahimnya di Sumbar 1, lalu Pak Irwannya di Sumatera Utara 3. Nah, ini gila ini. Tapi anggapan orang Ibrahim maju ke caleg ini dalam rangka penetrasi suara aja ini. Ada agenda yang Ibrahim bidik di Sumatera Barat ini. Wah. Apa yang membuat Ibrahim ingin DPR RI? Kenapa nggak DPRD Sumbar aja dulu atau gimana? Dan kita sebagai anak muda ini meskipun minim pengalaman, tapi kita bisa menawarkan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol pintar bareng Toat dari Menza Barber and Coffee Marapalam, Kota Padang, kembali hadir menemui viewer setia Ngopi Toat di seluruh dunia dengan topik-topik yang seksi dan menarik. Tentunya ini akan menjadi sebuah pengayaan bagi para pemirsa Ngobrol Pintar bareng Toat di sore ini hadir, dan ini sudah hampir sebulan kita chat-chatan sama tokoh muda ini, orang muda yang berani ini, dan saya melihat ini berani campur nekat ini, yaitu Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Ibrahim. Apa namanya? Irwan Praitno. Ibrahim Irwan Praitno. Kalau mendengar nama 2 kata di belakang itu jelas masyarakat Sumatera Barat tidak menyaksi lagi. Beliau adalah putra dari Gubernur Sumatera Barat 2 periode 2010 sampai 2021, dan hari ini terpaksa hadir di Ngopi Toat karena tidak bisa ngelak lagi gitu, ngeles lagi gitu kan. Karena saya kenal sama IB dan IB kenal sama saya. Dan ini sebuah kehormatan bagi Ngopi Toat podcast yang sedang hitnya di dunia YouTube saat ini, yaitu hadirnya seorang anak muda, anak milenial, kalau istilah sekarangnya generasi Z ya, Gen Z ya. Dan juga punya background yang kuat, dan ternyata beliau ini adalah salah satu calon legislatif DPR RI dari PKS Dapil Sumatera Barat 1, ya kan? Betul. Dan itu yang saya katakan tadi, ini setengah berani dan nekat atau gimana, nggak tahu saya ini. Nanti kita akan ulas nanti. Ini yang terutama sekali sesuai dengan topik. Kok PKS mau-maunya mengajak Ibrahim untuk menjadi caleg DPR RI dengan usia yang masih di bawah 35 ya? Di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun, dan ini luar biasa ini. Ini sebuah loncatan baru, atau ini bentuk dari penghargaan partai terhadap generasi milenial atau Gen Z yang sekarang sedang mungkin kader paling banyak di PKS. Insyaallah. Jadi waktu dan tempat saya silahkan. Kok mau PKS mau dan IB-nya mau juga gitu. Iya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya Bang Toat Siap. udah mengundang. Dari beberapa bulan lalu kita juga udah komunikasi dengan Bang Toat dan berharap ada pertemuan dan diskusi mengenai gagasan atau yang kita miliki lah bersama-sama. Kita ini sebenarnya dari keluarga ini juga gak ada yang diarahkan atau dipaksakan untuk masuk ke dunia politik. Jadi Gak ada ya? Gak ada. Bapak jadi, dan Ibu bebas ya? Ini membebaskan kita semua. Jadi memang mau jadi pengusaha, mau jadi bajingan silakan. Pekerja pun juga tanda boleh. kutip ya. Iya. Pekerja pun juga boleh. Jadi memang kita ini diminta untuk sesuai dengan jati diri masing-masing. Di mana di situ dari 10 bersaudara sampai saat ini Ibrahim salah satunya yang mau terjun ke dunia politik. Yang mau menjadi aktivis milenial, yang mau terjun ke dunia politik. Walaupun usia masih milenial banget. Iya, usia masih terbilang muda, dan memang banyak juga pandangan positif atau negatif yang ada di luar. Cuma kan kita ini bagaimana kita kerja aja Bang, ya insya Allah kan bisa dipandang sama orang-orang. Dan tadi dari pertanyaan Bang Toat tadi, memang ini
kita mengapresiasi juga dari PKS bisa membuka pintu untuk anak-anak muda khususnya ya di bawah 30 tahun untuk bisa berkiprah dan bisa mengikuti kontestasi sih Bang. Ini kan belum pasti dapat. Jadi kita memang berjuang bersama-sama, ikhtiar bersama. Jadi dari situ PKS membuka pintu yang lebar untuk anak-anak muda masuk dan turut partisipasi, dan ini bisa membuktikan bahwa PKS ini adalah partai yang memang open minded dan terbuka dan pihak manapun. Ya terlepas ada privilege atau apapun yang dimiliki itu kan masing-masing punya ya, masing-masing memiliki. Cuma kan gimana caranya kita yang memiliki privilege apapun itu bisa melakukannya, mengimplementasikannya secara maksimal. Nah, setelah diminta itu, IB kan tentu matut diri. Bisa nggak saya ini menjalankan amanah PKS ini sebagai caleg DPR RI lo bro? Iya, DPR RI. Senayan tuh, walaupun Senayan itu udah tempat mainan lo, itu nggak masalah bagi saya. Tapi ini kan dalam rangka kerja aspirasi nanti. Iya betul. Nah, nggak mantut itu kapan yesnya gitu? Kalau kita bicara yesnya itu memang dari beberapa bulan lalu sudah mulai ya Bang. Sudah mulai kita melihat peluangnya aja. Peluang dalam artian populasi pemuda yang bisa dibilang cukup banyak dari generasi Z, generasi milenial. Peluang yang bisa dikatakan keterwakilan anak muda yang masih bisa dikatakan minim di legislatif maupun di tingkat nasional maupun provinsi, kabupaten, kota. Yaitu kita berharap anak-anak muda ini bisa mendukung satu sama lain untuk mewakilkan anak-anak muda di legislatif gitu. Jadi memang kalau dibilang berat atau enggak tentu pasti berat karena kan perjuangan ini, pengalaman ini yang susah dicari sih Bang. IB pun baru berjalan beberapa bulan ini, memang ada juga beberapa hal yang baru didapatkan terkait ilmu-ilmu pengalaman politik ini gitu. Yang mungkin Pak IP atau Bu Nevi belum cerita banyak gitu ya. Cuma kan kita learning by doing aja. Nah ini yang mungkin bisa diambil hikmahnya sih untuk anak-anak muda. Salah satu pemicunya karena Presiden apa namanya? Organisasi ya? JCW Sumatera. Iya. Apa namanya? Apa kepanjangannya? Unit Chamber International. Unit Chamber. Organisasi pemuda. Organisasi pemuda milenial. Ini bosnya ini. BA1-nya ini nih. Nah, jadi kalau melihat dari apa namanya tuh kultur di keluarganya Ibrahim ini, memang Pak Irwan Praetno dan Bu Nepi itu seorang PKS yang demokrat dalam keluarga dan tidak akan memaksakan diri. Beda dengan yang lain-lain ya. Jangan dikira IB maju ini karena politik dinasti gitu kan. Itu salah. Justru IB maju ini akan berupaya menjadi wakil dari kelompok milenial dan Gen Z di Senayan. Gila nggak tuh? Insyaallah. Nah, wakil anak muda milenial dan generasi Z ini ada di Senayan, dan itu Ibrahim kalau di kun fayakunkan sama Allah. Amin. Yang penting tetap berjuang, Pak. Ya, karena walaupun bagaimanapun dalam analisis Ngopi Toat terkait dengan konstelasi politik pemilu legislatif di Dapil Sumbar 1 ini, PKS itu paling banyak dapat 2 kursi. Insyaallah. Ibrahim. Jadi kalau 2 kursi itu dibagi aja, mungkin salah satunya Ibrahim yang akan menjadi jebolannya. Kenapa gitu? Karena tidak perlu lagi diragukan, karena ada gen aktivis politis di diri Ibrahim. Ibrahim diuntungkan oleh itu. Ya. Karena ada bapak yang pernah jadi gubernur Sumatera Barat 2 periode, ibu yang menjadi anggota DPR RI sampai saat ini di Komisi 6 DPR RI. Ini pembelajaran itu sudah dari awal, sudah dari rumah tangga. Betul. Ya kan? Betul, itu jadi salah satu privilege ya. Keuntungan. Ibrahim harus keras aja suaranya. Anak muda itu harus garam semuanya. Harus. Jadi itu ini Bang Toat, memang itu bisa dibilang menjadi modal awal ya untuk memudahkan sosialisasi juga tentunya dan lain-lain untuk keluarga masyarakat. Bahwasanya memang kita pun ini siap juga untuk turun. Tapi Ibrahim kan nggak suka di emblemkan karena Irwan Praetno ya kan? Iya, sebenarnya ya memang. Cuma kan karena itu udah keturunan juga mau nggak mau gimana lagi. Ya. Cuma mau nggak mau kan berarti kan kita udah takdirnya begitu. Karena sempat viral ini ketika daftar calon sementara dipublish KPU, di crop semuanya, dibariskan 3.
Bu Nevinya di Sumbar 2, Ibrahimnya di Sumbar 1, lalu Pak Irwannya di Sumatera Utara 3. Nah, ini gila ini. Tapi ini tidak politik dinasti kalau saya membantah hal itu. Karena PKS juga membuka ruang terhadap kaum milenial untuk menjadi caleg DPR RI, DPRD atau DPRD kabupaten kota, ya kan? Betul. Sepakat Bang, sepakat betul. Sepakat Apa Bang. sih yang akan menjadi indikator Ibrahim untuk merancahi Sumbar 1 ini? Indikator kita tentu tadi kalau yang kita harapkan kan memang mewakilkan anak muda khususnya di generasi Z milenial. Dan tentu sektor-sektor yang kita ambil itu di permasalahan saat ini sih Bang. Banyak lapangan pekerjaan yang memang dibutuhkan. Dan juga tentu di sektor UMKM itu yang tentu yang kita harapkan. Tapi yang kita harapkan dengan pandangan atau tupoksi yang dimiliki oleh calon legislatif itu jangan disamakan dengan eksekutif juga. Karena Yalah, beda. kalau Bang Toat kan beda nih. Udah paham betul dengan politik. Beda Cuma itu. masyarakat kita di luar harapannya anak muda. Jangan dianggap calon DPR RI itu adalah pengatur anggaran semuanya, betul. nggak bisa. Eksekusi semuanya kan Ya. itu yang kita coba netralisir dan coba kita ambil sefrekuensi lah, frekuensi sama bahwa legislatif ini lebih ke 3 hal: pengawasan, penganggaran, dan juga legislasi. Dan ini yang kita harapkan anak muda ini bisa menempatkan suaranya ke anak muda juga yang cocok dan relate lagi. Pilih anak muda Insya Allah. itu yang luar biasa, yang harus menjadi tagline-nya Ibrahim. Siap. Lu rugi kalau nggak milih. Pilih juga orang tua lagi, Iya. aneh lu. Anak Tapi ini muda juga- itu harus berani melawan sekat-sekat tradisi itu. Ada calegnya anak muda, ya pilih anak muda. Kalau anak muda, tapi kalau anak muda pilih orang tua, ya generasi ini tidak akan beratraksi yang luar biasa nantinya. Karena ini juga Bang, kalau tadi bicara dinasti itu, kita kan masalahnya ini kan mengikuti kontestasi ya. Jadi menang kalah ini, terpilih dan tidak terpilih ini akan terjadi. Iya, Jadi iya. ini akan kita lemparkan lagi ke masyarakat, ke pemuda khususnya, sekiranya akan seperti apa pandangannya. Dan kita berharap ya itu bisa disesuaikan gitu. Satu hal yang pasti, ketika Ibrahim mengatakan pengangguran, tingkat pengangguran di Sumatera Barat itu mungkin cukup besar. Ya. Ini akan menjadi PR Ibrahim nantinya ketika dijadikan Allah untuk menjadi wakil rakyat. Karena potensi milenial dan Gen Z menganggur itu di Sumbar sangat besar. Dan itu harus menjadi sebuah program yang jitu untuk menggaitnya apa yang menjadi solusi bagi rakyat. Apakah pemuda ini harus jadi pengusaha semua atau menjadi PNS semua? Itu yang akan menjadi PR besar bagi Ibrahim nantinya. Betul Bang, karena memang bonus demografi dan angka produktif nanti juga akan besar. Ya. Jadi kita berharap ini tingkat pengangguran ini bukan semakin besar, makin menurun lah. Jadi kita kurangi secara maksimal dengan membuka peluang investasi juga tentunya di tingkat nasional maupun di lokal di Sumatera Barat, dan juga lapangan pekerjaan lainnya di sektor UMKM atau apapun itu. Karena memang selain itu juga, maka dari itu banyak juga yang orang Minang ini merantau juga kan, Wah. mencari lapangan pekerjaan di luar, mencari nafkah di luar. Dan tentu dibanding Sumatera Barat ini mungkin karena keterbatasan juga dari segi geografis atau apa, Sumatera Barat masih minim juga pekerjaan, jadi ya mereka terpaksa untuk keluar. Nah mungkin itu bisa disesuaikan dengan tadi ya, mengajak atau membantu dari segi legislasinya seperti apa untuk investasi dan lainnya. Ya, saya melihat gini, Ibrahim. Banyak orang mengatakan Ibrahim itu meski milenial, masih muda, tapi dia punya basis elektoral, walaupun itu basis elektoral dari Pak Irwan atau Bu Nevi gitu kan. Karena walau bagaimanapun Pak Irwan Praetno itu pasti punya loyalis dan pengidolanya selama menjabat 2 periode di Sumatera Barat. Dan itu gimana cara menggridnya nanti? Apa cukup dengan nama Ibrahim Praetno aja? Tidak sepenuhnya sih Bang, nggak sepenuhnya, karena Pak IP juga kan sudah lama nggak mengikuti kontestasi, terakhir kan 2016 waktu itu. Ya, Sedangkan 16 waktu periode kedua. Dan memang marketnya pun juga tentunya sangat umum waktu itu karena pilkada kan, bukan pileg. Maka dari itu dengan adanya peluang di situ Pak IP dan Bu Nevi, kita tetap harus menjemput bola lagi sih Bang. Oh iya. Banyak hal yang harus kita kejar karena memang pastinya banyak juga ya orang-orang yang sudah ke yang lain dan lain-lain. Sekarang Jadi, udah pasti jadi caleg kan? Insya Allah kalau Nggak ada DCS, perubahan lagi kan? Insya Allah nggak ada. DCS Tinggal belum- nunggu DCT.
DCS nomor berapa? Nggak Urut peduli. 8, partai 8. Oh, nomor 8, Partai partainya nomor 8 pula, Partai Keadilan Sejahtera. Itu Ibrahim yang maju dan berani. Nah, ditunggu juga anak-anak muda Gen Z lainnya yang ingin seperti Ibrahim. Insyaallah. Maju jadi caleg adalah keputusan hebat gitu. Insyaallah. Ya kan? Iya. Yang penting pengalaman kita ambil itu, Bang. Banyak hal memang. Sangat banyak. Memang harus turun sih. Tapi anggapan orang Ibrahim maju ke caleg ini dalam rangka penetrasi suara aja ini. Ada agenda yang Ibrahim bidik di Sumatera Barat ini. Wah, itu kita coba fokus. Emang Ibrahim fokus dulu di sini. Oh, di caleg coba ini. lihat dulu Ya. perkembangan seperti apa. Bicara ke depan itu tentu akan menyesuaikan aja nanti yang seperti apa. Karena memang waktunya kan nggak lama lagi nih, Bang. Apa yang buat Ibrahim ingin DPR RI? Kenapa nggak DPRD Sumbar aja dulu atau gimana? Karena wahnya DPR RI itu ya? Betul. Bukan itu sih sebenarnya. Bukan wahnya ya. Mungkin lebih ke ini. Kita berharap kalau di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten kota itu memang jujur ya keterwakilan pemuda ada juga lah, bisa dibilang cukup lah, masih ada. Tapi kita berharap ini di pusat ini di Senayan lebih lagi, dalam artian khususnya di Dapil Pemilihan Sumatera Barat. Dan itulah yang kita lihat peluangnya yang memungkinkan dari segi anak muda ini bisa mengisi kekosongan itu. Meskipun ada juga ceruk pemilih yaitu pemuda dan milenial. Ada hostnya Nampol dulu kemarin ini bilang Gen Z itu, generasi Z itu tidak akan antipatik dengan pemilu karena itu menjadi the first experience-nya. Karena pengalaman pertamanya menjalankan hak sebagai warga negara, dan itu pasti akan meningkatkan partisipasi dari generasi Z. Iya, betul. Ya kan? Karena kalau dari golput pun juga kebanyakan dari orang-orang yang Ibrahim berapa kali pemilu baru ikut udah 2 kali sih. 2014 itu baru pertama kali. 2014 baru, 2019 2 kali. Ini yang ketiga kali ya. 2014 itu mungkin Ibrahim baru 17 tahun ketika pakai tangannya itu 3 hari nggak dicucinya itu. Kenangan ya, Bang. Kenangan itu kan. Tinta biru ya, Bang. Ini tinta biru. Ini Ibrahim ini hebatnya dia. Memang wajahnya ke wajah serius, tapi faktanya tidak. Dia suka bercanda juga. Sudah kemana-mana aja. Untuk turun ke lapangan atau turun ke lapangan ya. Sudah hampir ya ke seluruh kabupaten kota, kan kita ada 11. Dan memang sekarang lebih untuk silaturahmi dulu sih, Bang. Untuk memberitahukan, menginfokan kita dan menampung aspirasi aja, lebih ke situ dulu aja dulu dan mensosialisasi. Nggak takut sama incumbent? Ya kita berjuang bersama aja, Bang. Kalau incumbent kan mungkin ya konstituennya dan segmennya kan juga pasti udah ada tertentu lah. Incumbent dan juga ada yang naik kelas. Ya betul, naik kelas juga ada juga. Ada juga toko, ada juga UMI. Iya, ada juga. Ada juga toko pariwisata Sumbar. Ada juga. Ini luar biasa, berat kerja ini, Brim. Iya betul. Lu harus kumpulin 75.000 suara, Brim. Betul. Nah, kalau dapat 75.000 suara, Ibrahim ini lenggang dia ke Senayan. Iya. Ngopi Toat yang meyakini itu. Mantap. Kalau sampai 75.000 didapat oleh anak muda seperti Ibrahim Irwan Praetno ini, maka dia akan menjadi wakil rakyat yang termuda di 2004 dari Dapil 1 Sumatera Barat. Ya kan? Amin. Semangat, Ibrahim. Pasti, Bang. Betul, Pasti. semangat. Harus. Pakai energi Pak Irwan Praetno, pakai energi Pak Bu Nevi. Peluangnya memang ada, tapi memang kita harus kerja sih. Tentu itu harus. Kalau enggak sama aja sih. Ya, bagi caleg-caleg lain DPR RI yang kontestasi itu, yang ditakutkannya kalau Pak Irwan Praetno turun membackup Ibrahim, ya, itu aja. Untung Pak Irwan lagi di Sibuk Sumatera juga. Utara, Iya. jadi aman Sibuk deh. juga. Ya. Nah itu makanya nggak dipaksakan, benar-benar mandiri. Pak IP pun juga mengikuti organisasi. Jadi mau nggak mau, Bang, kita gunakan yang kita miliki aja. Nggak ngeluh lo sama Pak IP, berat rupanya nih, nggak. Karena kita yang mau. Lu waktu Pak Irwan Praetno waktu gubernurnya nggak jarang ikutin dia kemana-mana. Kadang-kadang aja. Waktu itu masih kuliah kan di Jakarta, jadi memang pas di Padang aja mengikuti. Coba memang kita sering mengikuti cara berpikirnya, cara kerjanya, sering melihat bagaimana beliau bisa menjadi eksekutif itu ya, tenang dirinya apa. Nah, Pak Irwan itu dia dari legislator menjadi eksekutor. Betul. Lu jadi dari yang
nothing menjadi something. Iya, Nah, itu yang harus lu pikirkan, bagaimana menjadi something. Yes. Ya, Harus tuh bang. harus ya. Harus, betul. Apa yang akan menjadi jargon Ibrahim di dalam percaturan caleg 2024 ini? Dengan peluangnya anak muda yang memang bisa dikatakan besar, kita berharap melakukan atau berikhtiar bersama. Berikhtiar bersama. Ikhtiar bersama, IB. IB, lebih ke situ. ikhtiar bersama kawan-kawan. Terus, Jadi ikhtiar bersama untuk memilih Ibrahim. ya ikhtiar bersama melakukan perubahan, ya bang. sadap. Ikhtiar bersama untuk keterwakilan anak muda di DPR RI, khususnya di Sumbar 1. Ikhtiar bersama untuk memperjuangkan hal-hal yang memang relate dan cocok dengan anak muda, masalah pekerjaan lain-lain. Saya yakin majunya Ibrahim ini yang tua-tua, caleg-caleg yang tua-tua minggir jadinya ini. Karena pemuda Sumatera Barat itu pasti akan menjatuhkan pilihannya kepada anak muda. Tapi memang bang, anak muda nih harus belajar juga sama senior-senior. Kita pun juga pengalaman kan masih minim bang sebenarnya. Iya. Makanya dengan hal ini banyak banget hal-hal baru yang kita dapatkan. Ya pengalaman itu kan bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Tenang aja lah. Siap, Bang. Yang penting Ibrahim dilantik 2024 udah Amin. selesai kita itu. Amin. Selesai masalah ini Amin, itu. selesai ya bang. Karena daun itu tidak akan jatuh jauh-jauh dari batangnya. Iya. Lu menjadi sebuah the next dari Irwan Praitno family untuk menunjukkan siapa lu. Gitu. Iya. Insya Allah bang, insya Allah. Yang Dan penting lu maju di saat bapak nggak jadi Iya. gubernur lagi. Betul. Kalau 2019 lu maju, bisa-bisa lolos lu tuh anak sama ibu di Iya. DPR RI. Karena kerjaan berat saat ini adalah bukannya Ibrahim dengan caleg dari partai lain, tapi bagaimana Ibrahim berkontribusi untuk meraih suara signifikan untuk unggul dari caleg satu partainya. betul. Karena caleg satu partainya juga singa-singa suara sebenarnya. Betul. Ya kan? Betul. Sangat betul tuh. Sangat betul. Lumayan lah, beliau adalah orang yang berpengalaman, orang yang sudah senior juga, jadi memang segmennya pun mungkin akan berbeda juga. Jadi kita berharap ya sama-sama berikhtiar lah, sama-sama berjuang lah bang, semuanya. Janganlah berikhtiar berjuang aja sama petarung kita. Siap. Mari pun kita banyak belajar juga. jadikan Pileg 2024 di Mantap. Dapil Sumbar 1 ini jadi arena pertarungan bagi IB. Siap. Ikhtiar IB jelas, lalu doa dan takdir itu ketentuan di langit lagi. Betul. Ya kan? Betul. Semangat Be. Insya Allah, terima kasih banyak bang. Insya Allah. Jadi yang pasti akan jalan terus ya. Akan jalan terus pastinya. Tentu kita nggak ada capeknya bang. Kapan perlu pergi malam pulang malam. Iya betul. Pergi malam pulang malam. Ah. Kita produktif, ketemu masyarakat, nambung aspirasi dan lain. Memang sepanjang perjalanan Nggak itu diledekin masyarakat. pasti ada kan Cimean. ya, pasti ada. Apa pasti ini ada. anak muda pula jadi Ada macam juga yang positif juga bang. Tapi jangan salah Be. Iya. Sekarang wali-wali nagari di Sumatera Barat ini justru banyak yang milenial loh. Iya, Terpilih itu dia, betul, itu betul. aneh saya. Betul paling. Jadi ada perubahan pola pikir pemilih Sumatera Barat nih untuk porsinya ada untuk anak muda itu. Jadi ini sebuah advantage bagi IB nanti ini. Kalau bisa menetralisikan antara pemilih tua, pemilih muda dan pemilih milenial. Karena lu punya basis Kota Padang, kampung IB ini di Painan, kampung ibunya. Lalu punya partai yang punya jutaan kader dan simpatisannya yang luar biasa. Ini tinggal berbagi aja lagi itu. Ya kan? Betul bang. Ntar belajar juga bang Tuat nih. Enggak, jangan Mantap belajar juga. sama saya, nanti kacau nanti. Yang penting kita harus meyakini bahwa satu partai, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, membuka diri open legasinya kepada caleg yang masih berusia muda, yaitu di bawah 30 tahun. Kalau dulu saya lihat caleg-caleg ini pada yang sudah berjenggotan, pada yang pakai yang udah ubanan, tapi sekarang ada milenial, yaitu Ibrahim Irwan Praitno. Nomor 8 di partai nomor 8 pula. Mantap. Ini pilihan yang paling mudah dicari pemilih nantinya. Cukup tunjukkan nomor 8 dan nomor 8. 88 itu angka yang luar biasa untuk pensi. Jadi sedikit mungkin sebelum kita tutup
ngopi toat dengan Ibrahim, kita mintalah satu hal yang paling pas bagi masyarakat Sumbar untuk memilih Ibrahim di 2024. Untuk kontestasi pileg ini, pilpres ini, pilkada maupun lainnya, itu kan 5 tahun sekali. Ya. Dan kita sebagai anak muda ini, meskipun minim pengalaman, tapi kita bisa menawarkan masa depan. Ya, kata Ada Anies mimpi, begitu. ya. Ya, ada mimpi yang bisa kita tawarkan dan meskipun minim pengalaman. Dan harapannya dengan adanya peluang saat ini yang terjadi 5 tahun sekali, kita sebagai pemuda maupun masyarakat Sumatera Barat berpartisipasi aktif dalam hal apapun, terjun maupun memilih ataupun dipilih, kita ikut untuk apa? Untuk bisa menentukan arah gerak ke depannya seperti apa, bisa menjaga hal-hal yang baik dan bisa memperbaiki hal-hal yang buruk. Dan tentunya kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kita sebagai anak muda turun dan juga siap memperjuangkan hal-hal tersebut. Gitu, Bang. Tidak sekarang, kapan lagi? Tidak anak muda, siapa lagi? Iya, Gitu betul. Mantap, luar biasa Ibrahim. Siap. Saya Mantap. bangga bisa menjadi host di Ngopi Toat ini dengan narasumbernya Ibrahim. Yang jelas anak muda itu bisa tampil di mana saja dan tidak banyak anak muda yang seperti Ibrahim ini yang berani dan saya kira tadi itu sangat nekat untuk masuk dalam dunia politik praktis dan ditentukan oleh suara gitu kan. betul. Dan tidak gampang meyakinkan orang bahwa saya maju jadi caleg DPR RI, itu sangat sulit. Apalagi orang Sumatera Barat yang terkenal dengan gudangnya Cime'e gitu. Iya. Saya berharap Ibrahim tidak patah arang dan terus menatap kalau semua keputusan itu ada di Allahu Rabbi. Amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.